wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Sairi, MHum, dosen Hubungan Internasional dan Koordinator Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana FISIP Universitas Riau. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit komentar tentang Palestina, konflik Palestina Israel yang sekarang sedang berlanjut. Itu kebanyakan orang menganggap bahwa ini adalah konflik teritorial. Nah, pada hakikatnya konflik Arab Israel ini atau Palestina Israel bukan sesederhana konflik teritorial sebagaimana kebanyakan konflik antar negara. Ini adalah konflik eksistensi sebuah bangsa yang wilayah hidupnya atau negaranya itu dirampas dan dijajah. Nah, pada tahun 1948 Israel resmi mendirikan negara Israel seperti sekarang ini, yang tadinya mereka tidak memiliki wilayah, karena wilayah tempat mereka mendirikan negara ini adalah wilayah yang sejak abad sebelum Masehi adalah miliknya bangsa Palestina. Nah, ketika mereka datang lalu menguasai wilayah Palestina, kemudian mendirikan negara, nah setiap saat, sepanjang hari, sepanjang tahun itu terjadi penggusuran lahan yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestina, yang tadinya penguasaan atau serangan pertama yang berhasil dilakukan oleh Israel dan menguasai lahan di Palestina itu kurang dari 48% yang berhasil dikuasai oleh Israel. Tetapi kemudian sepanjang tahun hingga saat ini itu Palestina hanya tersisa menguasai lebih kurang 14% dari lahan yang 100% yang tadinya dia kuasai, yang mereka miliki sebagai negara. Nah, ini yang menyebabkan mereka kemudian menuntut agar pembebasan dan pemberian hak kemerdekaan kepada mereka itu diberikan. Nah, perjuangan ini dilakukan cukup panjang, jadi tidak bisa hanya dipandang pada serangan awal 7 Oktober 2023 kemarin, sehingga banyak orang yang tidak memperhatikan proses sejarah beranggapan bahwa konflik ini diawali oleh serangan Hamas sebagai kekuatan yang dominan di antara kelompok-kelompok kekuatan yang ada di masyarakat Palestina itu. Nah, penyalahan atau penimpaan kesalahan kepada Hamas ini adalah kekeliruan besar, karena Hamas pada hakikatnya melakukan respon terhadap kekejaman dan penindasan yang dilakukan oleh Zionis Israel yang berlangsung sepanjang tahun, sejak tahun 1948 sehingga tahun 2023 ini. Nah, respon itu merupakan tuntutan terhadap hak hidup yang tidak bisa dilakukan dengan negosiasi atau diplomasi, karena Israel senantiasa tidak memenuhi atau tidak mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan melalui proses negosiasi. Nah, proses negosiasi bukan tidak dilakukan oleh masyarakat Palestina, karena sejak lama, sejak tahun 60-an atau 70-an itu proses negosiasi sudah dilakukan melalui PLO waktu itu, Palestine Liberation Organization, yang waktu itu dipimpin oleh Yasir Arafat. Tetapi hasilnya juga sama sekali tidak memuaskan, dan bahkan tidak ada hasilnya, tidak ada kemajuannya yang dicapai melalui negosiasi-negosiasi itu. Bahkan persyaratan yang tidak masuk akal diberikan kepada Yasir Arafat, diantaranya adalah ketika Yasir Arafat menuntut kemerdekaan Palestina, maka Yasir Arafat harus memberangus, membantai atau memusnahkan Hamas. Nah, ini kan berarti Israel meminta perang saudara antara sesama masyarakat Palestina
dan itu adalah adu domba yang sangat keji. Nah, kemudian ini tentu ditolak oleh Yasir Arafat, di samping memang itu berdampak pada perang saudara dan tidak akan menguntungkan sama sekali bagi Palestina, dan ini juga merupakan bentuk, kalau dilakukan oleh Yasir Arafat, adalah bentuk kemunduran, karena Hamas adalah satu di antara kekuatan yang dominan waktu itu membela atau melindungi Yasir Arafat. Nah, ini beberapa poin yang perlu diperhatikan ketika menilai konflik Arab Israel yang saat ini berkembang. Nah, saat ini yang terjadi di Palestina itu adalah kekejaman yang maksimum di luar batas kemanusiaan, di mana seluruh keperluan manusia, seluruh keperluan asas manusia, dari pangan, air, tempat tinggal, obat-obatan, semuanya dimusnahkan oleh Israel. Bahkan Israel melakukan serangan terhadap rumah sakit, terhadap sekolah-sekolah, yang semua itu dilarang melalui undang-undang ataupun hukum internasional. Kesepakatan di dalam PBB itu melarang serangan-serangan terhadap objek-objek yang vital yang berkaitan dengan kemanusiaan tadi. Bahkan Israel ataupun Zionis Israel tidak segan-segan membunuh dokter, membunuh para perawat atau medis yang bekerja, bahkan reporter atau awak media yang bekerja di Gaza itu mereka bunuh, dan mereka tidak segan-segan, dan mereka tidak lagi merasa malu untuk membunuh misalnya pengungsi yang sedang berjalan melakukan perpindahan untuk mencari tempat aman dari utara Gaza ke selatan, dan itu pun atas peringatan Israel. Mereka bunuh juga, mereka bombardir juga. Nah, ini sudah Israel sudah kehilangan rasa kemanusiaan sama sekali, karena hampir tidak ada satupun bangsa di dunia yang mampu melakukan hal seperti itu. Nah, itu dilakukan oleh Israel, dan tanpa suara dari hampir ya semua negara di dunia, terutama sekali negara-negara Arab yang justru sangat bungkam terhadap perkembangan Israel saat ini. Nah, dengan tujuan-tujuan tertentu, barangkali Iran melakukan pembelaan, kemudian beberapa negara melakukan pembelaan. Mereka punya latar belakang sendiri, mereka punya permusuhan sendiri dengan Israel. Nah, ruang yang dibuka oleh Hamas melalui serangan tanggal 7 Oktober itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali lagi melakukan tekanan terhadap Israel yang selama ini belum berhasil mereka lakukan. Itu tujuan tersendiri. Sementara Hamas memperjuangkan kemanusiaan, itu hampir tidak ada pembelaan, hampir tidak ada dukungan. Ini baik dukungan politik maupun dukungan militer, bahkan dukungan kemanusiaan, obat-obatan dan sebagainya yang diperlukan oleh masyarakat Gaza itu pun tidak diberikan, karena jalan masuk dari bantuan internasional itu dijaga oleh Israel, dan kalau tanpa izin dari Israel, mereka yang masuk ini akan dibom oleh Israel atau ditembak oleh Israel sehingga hancur, dan ini tidak memungkinkan. Tentu masyarakat yang memberikan bantuan tidak akan berani. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kekejaman Israel ini, mereka memang sengaja mentarget anak-anak, karena mereka khawatir perjuangan Hamas ini akan diteruskan dengan generasi-generasi yang lebih keras, yang lebih berani melawan mereka, dan itu semuanya potensinya ada pada anak-anak Gaza itu. Nah, ini sangat tidak masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal ini harus dihentikan sebetulnya. Tapi kemudian dunia itu bungkam, termasuk Oki pun tidak mampu melakukan apa-apa, dan negara-negara Arab terlihat membiarkan peristiwa ini berlangsung, pembantaian ini berlangsung. Nah, ini harus disuarakan. Semua dunia harus berbicara, semua dunia harus bekerja untuk menghentikan kekejaman ini, karena kekejaman ini sudah di luar batas manusia, sudah di luar batas akal sehat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.